Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala Muhammadin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina dan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa tin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslimam biqadri azumati dzatika fi kulli waqtin mahin. Yang kami hormati Bapak Ibu rahimakumullah yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, pada sore hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan, kebahagiaan dari Allah Taala, tidak kurang suatu apapun, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah pengajian pada sore hari ini. Saya diberi amanat oleh Bapak Kiai Haji Irham Mahfud untuk mengisi barangkali kultum sekitar 20 menit, bukan kultum atau kul 20 menit. Jadi dalam pesan beliau terutama untuk senantiasa istiqomah di dalam baca Al-Quran. Maka kami pilihkan beberapa ayat ataupun hadis yang kami ambil terutama dari buku Riyadhus Shalihin, dan nanti juga ada beberapa dari buku yang lain. Dari Abi Umamah radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, qala Abu Umamah menyampaikan, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu aqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih, riwayat Muslim. Jadi dari Imam Abu Umamah, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pembela pada orang yang mempelajarinya dan mentaatinya. Jadi kita diminta untuk iqra'ul Quran, istiqomah ya, untuk ya baca, dipelajari, kemudian diamalkan ya. Karena setiap ayat Al-Quran itu pahalanya itu 10 hasanah, itu baru pahalanya ya. Belum kalau balasannya. Andai kata balasannya itu di sekarang atau disampaikan sekarang di dunia, maka dunia itu tidak mampu. Itu menurut beberapa pengajian di Al-Hikam itu sampaikan begitu. Jadi kalau balasan itu disampaikan di dunia, dunia itu nggak mampu balasan. Tapi kalau pahalanya ya itu ya, 10 hasanah itu. Dan besok itu di hari kiamat itu akan sebagai pembela. Dari barangkali Bapak Ibu kadang-kadang bisa membayangkan betapa di dunia ini saja kadang kita mengalami beberapa kesulitan ya, beberapa keterbatasan kita. Apalagi besok di Yaumil Qiyamah tentu banyak kebutuhan pada saat itu ya, butuh sekali. Lah bacaan Al-Quran itu sebagai pembela atau orang yang membela kita, atau bukan orang. Itu wujudnya itu adalah makhluk yang membela kita. Jadi semua selain Allah itu makhluk ya, karena diciptakan oleh Allah, makhluk yang membela kita. Juga dikatakan Ba'an Utsman bin Affan radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, Rahul Bukhari. Dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian yaitu orang yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Ini atau mengamalkannya, wa 'allamahu,
Ya, bagaimana implementasi mengamalkan Al-Quran? Ya, yang paling mudah itu setiap kali kita ingin mengerjakan sesuatu, bacalah basmalah. Jadi bacaan basmalah itu, wah, betul-betul suatu bacaan yang dahsyat. Semua hal yang baik-baik, ya mau eh, berangkat bekerja basmalah, mau mengaji tadi dibuka Mbak eh, Mbak Mbak Nia ya, basmalah. Ya, kadang ngeblank Mbak Nia, mohon maaf. Ya, baca basmalah. Lu itu pahalanya besok ini Mbak Nia ini. Kalau pahalanya sekarang ya, pahalanya itu basmalah itu berapa huruf Al-Qur'an tuh. Satu huruf 10 hasanat. Tapi balasannya itu besok di yaumil akhir. Ya, jadi balasan bismillah saja itu dahsyat ya. Jadi memang Allah akan membalasnya itu besok di yaumil akhir karena di tempat yang baik. Ya, kan kalau sekarang itu kan di dunia itu apa ya namanya serba terbatas, serba apa namanya banyak yang tidak sesuai ya menurut Allah SWT. Wa an Umar bin Affan radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna wa yarfa'u fi hadzal kitabi aqwaman wa yad'u bi akhirin. Jadi Umar bin Khattab, ini Umar dari bukan Utsman bin Affan tapi dari sahabat Umar bin Khattab Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat beberapa kaum ya, dengan kitab Quran dan akan merendahkan lain kaum dengannya juga. Sehingga dari hadis ini besok itu betul-betul orang yang mencintai Al-Quran, yang membaca, ya, mempelajari, mengamalkannya itu besok itu ditinggikan derajatnya dibanding dengan yang lain. Barangkali itu menjadi apa setiap hari lah menjadi apa namanya pesan bagi kita, sehingga setiap hari hendaknya itu kita harus istiqomah membaca Al-Quran. Ya, beberapa termasuk di beberapa di lingkungan kami di perumahan itu ada 4 RW, ada 5 RW, ya ada 5 RW. Dulu dimulai dari RW 63, kemudian 66, kemudian RW 60, 61, dan 62. Itu Bapak Ibu akhirnya, tapi tadinya Bapak sanggupnya bagaimana ini mau dihatamkan 1 minggu atau 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu itu 15 orang, setiap orang berarti membaca 2 juz, itu dibaca untuk jangka waktu 2 minggu. Nah, ini satu putaran ini sudah 1 tahun. Nah, 1 tahun itu dari semua apa wilayah itu, dari semua RW ada 15 ya. Nanti kalau lebih dari 15 dibuat ada grup itu. Nanti lapor di grup. Ya kan di WA itu menjadi bisa dibuat grupnya itu. Majmuah Tadarus Al-Qur'an itu ya. Nah, itu dalam rangka apa Bapak Ibu? Ya dalam rangka supaya kita ini istiqomah di dalam baca Al-Qur'an ya. Nah, ini yang pesan-pesan di dalam apa hadis-hadis ini cukup banyak. Ya saya yakin Bapak Ibu juga mengamalkan Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, mempelajari, kemudian juga mengamalkannya. Minimal implementasi mengamalkan ya paling mudah itu ya begitulah, misalnya mau masak aja. Ini mau masak ini untuk Bapak, untuk anak-anak itu Bismillahirrahmanirrahim masak. Itu sudah mengamalkan Al-Qur'an setidaknya ya. Kalau nanti ada beberapa ya, mungkin di bagian yang kedua nanti cara mengamalkan Al-Qur'an, tapi mungkin ya agak berbeda sedikit ya, agak berbau tasawuf.
ini apa yang pesan-pesan di dalam membaca Al-Quran juga. Wan ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil harib. Rawahul Tirmidzi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang yang di dalam dadanya, di dalam dadanya tiada Quran, maka ia bagikan rumah yang rusak, kosong. Nah ini di dalam hati kita ya, ya maksudnya dada itu sebenarnya hati, fuadu gitu ya. Jadi, kalau di sini dikatakan jaufihi, jaufihi, ya dadanya. Tidak ada Al-Quran, maka itu bagikan rumah yang rusak dan kosong. Salah satu pesan Rasulullah SAW juga untuk Ibnu Abbas ya, Abdullah Ibnu Abbas itu jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Nah, itu salah satu yang menjadi kita ingat terus ya. Jadi itu pesan Rasulullah SAW untuk anak muda. Anak muda itu kan barangkali kalau saya menerjemahkan itu karena godaannya cukup banyak. Karena godaannya banyak maka pesannya jagalah Allah. Niscaya Allah akan menjagamu. Kemudian kalau diluaskan, maka Allah akan menjaga rizkimu, maka Allah akan menjaga kesehatanmu, maka Allah akan menjaga umurmu, maka Allah akan menjaga ya kegiatanmu, ya dijaga oleh Allah untuk hal-hal yang barangkali yang tidak berguna misalnya. Jadi sampai dipesankan ini kan jagalah Al-Quran ya di dalam dadamu. Sebab ini dada yang tidak ada Al-Quran itu bagikan rumah yang rusak dan kosong. Sehingga Bapak Ibu rahimakumullah yang berbahagia, hendaknya ketika tidak ada kegiatan, ini apa nih? Tidak ada kegiatan. Apa ini ya? Sekarang baca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran tadi. Jadi tadi yang pesan Rasulullah kepada Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas itu di hadis itu cukup populer ya itu. Sehingga Bapak Ibu ya, saya kemudian sampai kadang ya terutama untuk anak-anak, untuk istri juga, untuk ya tetangga-tetangga ini. Kalau misalnya ada yang Pak saya itu sakit ya, apa yang barangkali bisa meringankan. Saya pesan saya itu langsung ke situ. Saya kok ingat ya pesan di dalam hadis Arba'in itu, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Itu sampai itu. Nah, implementasi bagaimana cara menjaga Allah? Ya baca Al-Quran itu ya. Baca Al-Quran. Ya misalnya, karena Al-Quran juga di dalamnya ada bacaan la ilaha illallah. Kalau para guru dulu mengatakan itu, baca la ilaha illallah itu sebanyak-banyaknya. Banyak itu berapa? Bagi orang awam itu ya 1000 lah. 1000 itu sudah banyak. Tapi kalau diamalkan 30 menit ini. Kalau Pak Haji Irham barangkali nggak sampai 30 menit Pak Haji. Ekspres itu. Ini dipraktekkan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yakin nanti. Misalnya menjelang subuh, subuhnya sekarang kan jam 4 lebih. Ya jam 4 lah. Begitu jam 4 bisa sholat dulu, sholat tahajud gitu ya. Kemudian mengamalkan. Baca tadi 30 menit misalnya, atau berarti sebelumnya ya, karena waktunya 30 menit nggak cukup misalnya sampai azan. Itu nanti dicoba sehari, 2 hari, 3 hari. Itu terasa ringan sekali. Nah ini memang ya ini
kebetulan obat bagi kami ya, bagi kami. Mungkin barangkali itu juga mudah-mudahan juga obat bagi Bapak Ibu semua. Nah, itu tadi Pak Ibu rahimakumullah yang berbahagia. Di dalam Al-Qur'an juga kita diminta untuk membaguskan suara. Nah, ini. Jadi memang adab membaca Al-Qur'an itu ada. Jadi akhlak itu perbuatan tingkah laku. Tetapi kalau sudah adab itu menyangkut hati. Menyangkut hati. Ya, hati itu yang tahu ya tentu adab kita itu yang pada Allah Subhanahu wa taala ya. Dikatakan wa Nabi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma adinallahu li syai'in ma adina li nabiyyi hasanil mauti. Nah, ini hadisnya agak cukup panjang, kami bacakan. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW sabda, Allah tiada senang mendengar sesuatu sebagaimana mendengar seorang yang sedang melakukan bacaan Quran dengan suara yang keras dan merdu. Jadi Allah itu senang mendengar sesuatu sebagaimana mendengar jika ada orang yang sedang melakukan bacaan Al-Quran dengan suara yang keras dan merdu. Jadi ketika kita ini sedang berkata-kata juga berarti kalau begitu sedang sedang membaca ayat di dalam sholat kita atau sedang membaca di dalam wirid kita, maka sebagaimana Allah itu senang mendengar orang yang melakukan bacaan Al-Quran dengan suara yang merdu ya kerasnya itu terukur bukan keras banget gitu ya, terukur ya Pak Haji. Nah, dan merdu. Nah, ini disampaikan begitu. Kadang ada di dalam bacaan-bacaan Al-Quran itu ada hak-haknya. Jadi hak huruf itu ada. Ya, kalau kita mempelajari tajwid ya dan kelengkapannya ya itu bagaimana hak-hak huruf itu harus kita penuhi. Jadi ketika mat wajib ya ada mat jaiz misalnya. Ya kalau misalnya panjangnya itu dibuat sama gitu ya. Ada yang kadang dibaca panjang, ada yang dibaca pendek. Itu nanti tidak sesuai dengan kaidah itu. Sehingga memang bacaan-bacaan yang mana kalau bacaan yang baik itu barangkali Bapak Ibu ya saya yakin sudah pernah haji dan umroh itu kalau sedang sholat subuh atau sholat yang suaranya dikeraskan bisa mendengar bagaimana para imam itu membacanya. Wah, sudah sampai di tanah air pun kita kadang masih terekam ya ini bacaannya para imam Masjidil Haram itu bagus-bagus semua ya. Nah, ini Bapak rahimakumullah yang berbahagia, kita memang diminta untuk senantiasa juga membaikkan di dalam bacaan kita. Juga dari Abu Musa al-Asy'ari berkata Rasulullah SAW menyampaikan, memesankan, sesungguhnya engkau diberi oleh Allah tenggorokan bagaimana tenggorokan Nabi Daud alaihissalam. Jadi di dalam keterangan ini Rasulullah SAW berkata, andai kau mengetahui semalam ketika saya sedang mendengar bacaanmu, maka jawab Abu Musa, andai saya mengetahui tentu saya akan baca lebih merdu lagi dari itu untukmu ya Rasulullah. Nah, ini sampai jadi para sahabat itu sampai begitu. Kalau ada Rasulullah SAW itu tentu dia akan takdim membaca sesuatu pun itu di hati-hati ya dibaca dengan baik.
Jadi memang kita diminta untuk baca Al-Quran pun dengan baik. Bapak Ibu rahimakumullah yang berbahagia, juga di dalam membaca surat-surat dalam Al-Quran itu ada kadang ada surat dan ada ayat yang khusus. Ya seperti tadi misalnya kita pembukaan itu juga ada bacaan, misalnya juga baca Asmaul Husna itu juga bacaan khusus juga yang kenapa memang di dalam Asmaul Husna itu kan ya Rahman, ya Rahim, itu semua di dalam Al-Quran ada. Jadi itu secara khusus kemudian disusun menjadi Asmaul Husna. Itu kan contoh ya. Jadi ada beberapa ayat memang yang khusus, ya yang khusus. Juga misalnya ada para sahabat dulu itu yang membaca ketika sholat tuh bacaannya cuma kulhu. Kemudian jamaahnya sampai protes, mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, itu ada si fulan yang ketika ngimami membaca kul huwallahu ahad, itu dikatakan begitu. Kemudian Rasulullah menanyakan kepada sahabat itu, kenapa dikatakan bahwa sampai ya Rasulullah, sungguh saya suka, senang pada surat kul huwallahu ahad. Itu jawab sahabat itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, cintamu pada surat itu akan memasukkan kamu ke dalam surga. Itu dari hadis Wan Anas radhiyallahu an, itu disebutkan sampai begitu. Ya, ini contoh ya, sehingga para guru-guru kita itu juga suka kadang-kadang malam Jumat itu ya bacalah bacaan di surat Al-Kahfi ya 10 ayat Kahfi atau surat Al-Kahfi dibaca, kemudian bacalah beberapa bacaan-bacaan di dalam yang sudah tersusun ya. Biasanya di malam Jumat kita suka membaca bacaan Yasin misalnya, kemudian bacaan-bacaan Asmaul Husna, bacaan-bacaan kalimah thayyibah yang barangkali bisa amal bacaan kita ini bisa untuk orang-orang tua kita yang sudah mendahului, yaitu sesuatu yang sangat baik. Mbak Nia, nanti kalau saya jamnya melebihi nanti diberitahu Mbak Nia ya. Masih berapa menit Mbak Nia? 4 menit Pak. Berapa? 4 menit lagi. Nah ini juga Wa'an Uqbah an Amir radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alam tara ayatin unzilat hadhi lailatal lam yura mislahunna qatul ya. Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Uqbah bin Amr radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah kau perhatikan beberapa ayat yang telah diturunkan kepadaku semalam, tidak pernah ada bandingannya sama sekali, yaitu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah ini, jadi qul huwallah tadi sampai orang yang mencintai bacaan qul huwallahu ahad saja, maka engkau akan masuk surga bersama cinta bacaan yang engkau cintai itu. Juga dikatakan di sini bahwa tidak ada bandingannya. Ya, jika engkau tahu semalam apa yang diturunkan kepadaku, tidak pernah ada bandingannya sama sekali, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas ya. Jadi ini sebagai perisai dan pelindung dari segala bahaya. Jadi makanya sering dulu kalau orang tua kita itu ini baca kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ini kalau ada bahaya ini dibaca itu. Nah, kecuali itu juga karena yang itu surat pendek yang mudah dihafalkan gitu. Paling gampang itu ya kalau menapa imamnya itu juga kepengin cepat itu ya dari kul huwallahu ahad
Kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Itu bacaannya juga pendek, tapi ternyata di dalam hadis ini ya dari sahabat Uqbah bin Amr itu dikatakan bahwa sampai-sampai Rasulullah menyampaikan itu tidak ada bandingannya, dijadikan sebagai perisai dan perlindungan dari segala bahaya. Juga ini bacaan, nah ini juga apa namanya, ketika kita mau tidur itu diminta untuk membaca ini, karena membaca surat ini ya, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu maka pahalanya seperti menghatamkan Al-Quran. Barangkali begitu nggih Mbak Nia nggih. Bapak Ibu semua. Sebenarnya ada hal-hal yang lain yang memang ingin ditambahkan, tapi barangkali waktu jualah yang membatasi. Tapi sudah alhamdulillahirabbil alamin kita bisa mengkaji sore hari ini dengan mengistiqomahkan membaca Al-Qur'an. Bagaimana mungkin Bapak Ibu bisa juga ini di grup ini Mbak Nia itu dibuat apa namanya, grup tadarus Al-Qur'an. Berapa pesertanya nanti dibagi. Dibagi. Nanti Mbak Nia 1 2, Pak Irham 3 4, Ibu Bu Irham 5 6. Saya kebagian misalnya. Nah, itu nanti begitu khatam lapor itu ya. Saya sudah itu dicentang. Barangkali itu dalam rangka untuk istiqomah di dalam setiap hari membaca Al-Qur'an. Barangkali itulah yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Tentu banyak kekurangannya. Walakum minkum. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi